melakukan debat dengan membedah kebijakan yang berada di persimpangan jalan antara perut masyarakat dan juga paru-paru dunia. Sebelumnya, mosi pada perdebatan kita pada pagi hari ini adalah Dewan ini setuju bahwa pemanfaatan kawasan hutan untuk PSN pangan adalah harga mati demi kedaulatan nasional, meskipun meningkatkan laju deforestasi. Sebelumnya, saya akan memandu perdebatan ini sebagai moderator. Ketentuan, debat terdiri dari 2 tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Interupsi diperbolehkan setelah menit ke-1. Saya akan memberikan kesimpulan antar sesi sebagai benang merah diskursus kita. Perdebatan akan dimulai oleh tim pro 1 dan akan disanggah oleh tim kontra 1. Lalu moderator akan memberikan kesimpulan setelah sesi. Setelah sesi tersebut akan dilanjutkan dengan tim pro 2 dan tim kontra 2. Pada sesi akhir, masing-masing tim akan memberikan closing statement perdebatan yang akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Kepada tim pro, dipersilahkan. Terima kasih kepada Dewan yang terhormat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Niken Puspitasari sebagai tim pro 1 dan rekan saya Nindya Soraya sebagai tim pro 2. Pidato akan kami mulai dalam 3, 2, 1. Dewan yang terhormat, kedaulatan bukan sekedar bumbu pidato di atas podium. Ini adalah soal hidup dan matinya sebuah bangsa. Saat ini kita sedang berlari menuju jurang kelaparan. Dengan populasi yang meledak menyentuh 280 juta jiwa dan lahan pertanian di Jawa yang dikoyak beton hingga musnah 60.000 hektar per tahun. Apakah kita akan hanya duduk diam menonton rakyat kita mengemis gandum di pasar global? PSN pangan di kawasan hutan bukan sekedar kebijakan, tapi perintah darurat negara melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021. Deforestasi, sebut saja itu sebagai pengorbanan yang tak terelakkan. Lebih baik kita kehilangan beberapa tegakan pohon hari ini daripada membiarkan anak cucu kita mati membusuk karena kelaparan di masa depan. Ini adalah takdir yang harus kita ambil demi harga diri bangsa. Interupsi diterima. Bagaimana Anda menyebutkannya terukur jika deforestasi ini justru memicu kerugian ekonomi akibat banjir yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya? Sepertinya tim pro perlu memahami, justru karena itulah kita memiliki regulasi yang ketat melalui dana kompensasi dan kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai. Jangan naif, negara ini punya hitungan matematis yang presisi, bukan sekedar imajinasi. Dengar baik-baik, kedaulatan pangan adalah harga mati yang tak bisa ditawar dengan sentimen romantis lingkungan yang cengeng. Kita tidak butuh hutan yang asri jika di bawah rindangnya pohon rakyat kita mati kelaparan. Pilihannya jelas, kita bangun kemandirian sekarang atau kita biarkan negara ini lumpuh di bawah kendali eksportir asing. Negara tidak bertindak untuk menang, bukan untuk menyenangkan aktivis. Baik, terima kasih kepada Dewan yang terhormat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Septian Dwi Amanda sebagai kontra 1 yang akan menyampaikan definisi dan data yang diperlukan. Dan rekan saya, Intan Puspitasari sebagai kontra 2 yang akan memberikan sanggahan dan closing statement. Pidato akan kami mulai dari 3, 2, dan 1. Argumen pro 1 adalah bentuk rabun ekologi. Berdasarkan data dari Global Forest Watch, kita kehilangan 230.000 hektar hutan primer dalam setahun terakhir. Menghancurkan hutan demi sawah adalah kebijakan yang kontraproduktif. Hutan adalah infrastruktur alami pertahanan bencana. Jika hutan di hulu hilang, lahan PSN hilir akan hancur oleh banjir ekstrim. Menurut Pantau Gambut tahun 2025, proyek food estate di Kalimantan Tengah menabrak lahan gambut yang melepaskan emisi karbon masif. Ini bukan kedaulatan, ini adalah bunuh diri massal atas nama pembangunan. Baik, telah kita saksikan perdebatan pada sesi pertama. Dapat disimpulkan, kita melihat benturan antara urgensi eksistensial tim pro dan melawan integritas ekologi tim kontra. Pro menekankan pada kepastian stok pangan, sementara kontra mengingatkan pada kepastian bencana.
Menyambung rekan saya, publik seringkali salah paham. Kita tidak menebang hutan secara liar. Kita melakukan KHKP, yaitu kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Dengan teknologi satelit, anggaran 114,3 triliun dialokasikan untuk mengubah lahan yang sebelumnya tidur menjadi lumbung pangan modern. Jika kontra bilang kita punya lahan kosong, terlantar, realitanya lahan tersebut sering terkendala sengketa agraria yang rumit. Kawasan hutan adalah aset negara yang paling siap digunakan secara administratif untuk skala ekonomi of scale. Kita sedang bertransformasi menjadi negara maju. Interupsi ditolak. Saya sekarang dulu. Kegagalan di masa lalu adalah pelajaran untuk perbaikan teknis, bukan alasan untuk berhenti total. Tanpa keberanian mengeksplorasi lahan, Indonesia akan tetap menjadi bangsa pengimpor. Lucu sekali bicara teknis, tapi abai pada fakta saintifik. Laporan Walhi di Gunung Mas membuktikan bahwa hutan dibabat untuk menanam singkong, namun yang tumbuh adalah kegagalan karena tanah konsolid yang asam. Ini adalah malapraktik administrasi. Anda membuang triliunan rupiah uang pajak untuk proyek yang menabrak kaidah alam. Belum lagi konflik dengan masyarakat adat yang kehilangan ruang hidup. Kedaulatan pangan yang sejati harusnya berbasis komunitas, memberdayakan petani lokal dan mengoptimalkan lahan yang sudah ada melalui teknologi intensifikasi, bukan ekstensifikasi ugal-ugalan. Memaksakan PSN di kawasan hutan hanya membuktikan pemerintah malas berinovasi dan lebih memilih jalan pintas yang rusak. Interupsi. Silakan jika Anda punya data keberhasilan yang nyata. Swasembada, jago kita meningkat berkat perluasan lahan di luar Jawa. Meningkat sesaat, tapi setelahnya tanah itu menjadi kritis dan ditinggalkan. Itu bukan keberlanjutan, itu eksploitasi. Gelombang kedua menyoroti tentang efektivitas kebijakan. Pro meyakini bahwa kecepatan administratif, sedangkan kontra menyoroti kegagalan sistemik dan juga biaya sosial. Negara tidak boleh ragu, krisis pangan global tidak akan menunggu pohon tumbuh kembali. Pilihan kita hanya dua, yaitu yang pertama menggunakan aset hutan secara bertanggung jawab demi pangan atau membiarkan kedaulatan kita runtuh karena kelaparan. PSN pangan adalah harga mati. Jangan gunakan kata kedaulatan untuk membenarkan kerusakan. Kedaulatan sejati adalah saat rakyat bisa makan tanpa harus takut kebanjiran atau kehilangan identitas budayanya. Hutan adalah warisan, bukan komoditas sekali pakai. Batalkan PSN pangan di kawasan hutan. Luar biasa, perdebatan ini berakhir pada satu kesimpulan besar bagi kita sebagai calon administrator publik. Yang pertama, validitas data. Kebijakan tidak boleh hanya bermodal pada niat baik, tetapi harus berbasis land sustainability assessment yang akurat agar tidak terjadi deforestasi yang sia-sia. Yang kedua, yaitu akuntabilitas. Istilah harga mati sangat beresiko dalam kebijakan publik karena seringkali menutup ruang evaluasi dan juga kritik. Yang ketiga, yaitu keseimbangan. Antara pangan dan juga hutan bukanlah musuh, tetapi kunci masa depan yang tepat guna. Rekomendasi strategis yang kami ajukan adalah pemerintah harus mengalihkan paradigma dari ekstensifikasi lahan yang destruktif menuju ke intensifikasi berbasis evidence-based policy, di mana kawasan hutan untuk PSN pangan wajib didahului oleh land sustainability assessment yang transparan dan audit lingkungan yang ketat, guna menghindari malpraktek administrasi. Selain itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara investasi pangan dan juga komitmen green administration dengan memprioritaskan optimalisasi lahan terlantar serta memastikan kewajiban rehabilitasi das bukan hanya sekedar formalitas, sehingga kedaulatan nasional dapat tercapai tanpa mengorbankan fungsi ekosistem dan hak sosial masyarakat lokal secara permanen. Baiklah teman-teman semua, demikian debat mini ini. Semoga kita mempertajam daya ingat kita terhadap kebijakan pemerintah.